Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas. Untuk asuhan masa nifas diampuh di semester 3 dengan capaian pembelajaran atau CFPMK mampu menjelaskan proses laktasi dan menyusui. Untuk di proses laktasi dan menyusui, di sini ada beberapa item yang akan kita bahas. Di sini ada anatomi dan fisiologi payudara, ada peran bidan dalam pemberian ASI, ada manfaat pemberian ASI, komposisi ASI, upaya memperbanyak ASI, tanda bayi cukup ASI, ASI eksklusif, cara merawat bayi, dan cara menyusui yang benar. Kemudian untuk proses laktasi dan menyusui, laktasi adalah proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Dan di sini sudah ditampilkan untuk gambar payudara. Di sini di payudara terdapat ada areola, ada nipple, ada lymph nodes, dan ada bagian-bagian terkecil yang ada di dalam payudara. Di sini ada fisiologi payudara, di mana payudara mengalami 3 perubahan. Yang pertama, pada masa pubertas. Pada masa ini, hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi ovarium dan juga hormon hipofise menyebabkan duktus berkembang dan timbulnya asimus. Kemudian untuk perubahan yang kedua, sesuai dengan daur menstruasi hari ke-8, menstruasi payudara menjadi lebih besar, kadang timbul benjolan yang nyeri. Kemudian untuk perubahan ketiga, terjadi waktu hamil dan menyusui, payudara menjadi lebih besar karena epitel ductus lobus dan alveolus. Kemudian sekresi hormon prolaktin dari hipofisis anterior. Ini yang akan kita bahas, yaitu peran bidan dalam pemberian ASI yang pertama. Peran awal bidan dalam mendukung pemberian ASI yang pertama adalah meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi dari payudara ibunya, membantu ibu sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri. Kemudian untuk dukungan bidan dalam pemberian ASI yaitu membiarkan bayi bersama ibunya setelah lahir atau lakukan IMD, mengajarkan cara merawat payudara, membantu ibu pada waktu pertama kali memberikan ASI, menempatkan bayi di dekat ibu atau rawat gabung, memberi ASI sesering mungkin, memberikan kolostrum dan ASI saja, dan menghindari susu botol atau dot empeng. Kemudian di sini ada manfaat pemberian ASI. Manfaat pemberian ASI bagi bayi yang pertama adalah komposisi sesuai dengan kebutuhan. Kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai 6 bulan. ASI mengandung zat pelindung perkembangan psikomotorik lebih cepat, menunjang perkembangan kognitif, penglihatan, memperkuat ikatan batin, dasar untuk perkembangan emosi yang hangat. Kemudian manfaat bagi ibu yaitu mencegah perdarahan pasca persalinan dan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula, mencegah anemia, mempercepat ibu kembali ke berat badan sebelum hamil, menunda kesuburan, menimbulkan perasaan yang dibutuhkan, mengurangi kemungkinan kanker payudara dan ovarium. Kemudian untuk manfaat bagi keluarga, mudah dalam proses pemberiannya, mengurangi biaya rumah tangga, bayi akan jarang sakit sehingga dapat menghemat biaya untuk berobat. Kemudian kita akan masuk ke dalam komposisi gizi dalam ASI. Untuk komposisi gizi dalam ASI, di sini ada protein. Protein dalam ASI lebih mudah dicerna di usus bayi karena mudah menghancurkan bakteri sehingga melindungi infeksi. Kemudian ada mineral.
Mineral adalah zat besi yang terkandung dalam ASI dapat menyerap lebih banyak zat besi. Kemudian ada karbohidrat. ASI mengandung karbohidrat relatif lebih tinggi berupa laktosa yang merupakan jenis karbohidrat paling sesuai dengan bayi. Kemudian ada vitamin. Nah, dalam vitamin, ASI yang sudah masak mengandung 280 IU atau IU, vitamin A, dan kolostrum mengandung 2 kali lipat. Kemudian ada lemak. Komposisi lemak dalam ASI dapat meningkatkan nafsu makan bayi dan lebih mudah diserap. Kemudian untuk zat kekebalan ASI, di sini ada imunoglobulin yang terkandung dalamnya ada IgG, IgM, IgA, IgD, IgE untuk melindungi tubuh dari infeksi. Usaha memperbanyak ASI ya, di sini bisa dari makanan, yaitu makanan sangat penting untuk memproduksi ASI. Kemudian dari perawatan payudara, karena perawatan payudara bermanfaat untuk merangsang payudara, mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin. Kemudian dari ketenangan jiwa dan pikiran, karena keadaan psikologis ibu yang tertekan, sedih, tegang akan menurunkan volume ASI. Kemudian dari pola istirahat. Nah, faktor istirahat akan mempengaruhi produksi dan pengeluaran ASI. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi juga mempengaruhi produksi ASI yang bisa digunakan. Kemudian umur kehamilan saat melahirkan. Umur kelahiran dan berat bayi juga akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian kita masuk di tanda bayi yang cukup ASI. Nah, di sini bayi yang cukup ASI yaitu bisa dinilai dari kecukupan ASI bila mencapai keadaan sebagai berikut. Bayi minum ASI tiap 2-3 jam atau dalam 24 jam minimal mendapatkan ASI 8 kali pada 2-3 minggu pertama. Kemudian, bayi akan buang air kecil paling tidak atau paling banyak 6-8 kali sehari. Kemudian, kotoran berwarna kuning dengan frekuensi sering dan warna menjadi lebih muda pada hari kelima setelah lahir. Dan ibu dapat mendengarkan pada saat bayi menelan ASI. Nah, kita masuk di ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman selama umur 0-6 bulan. Yang dimana bayi harus diberi kesempatan menyusui tanpa dibatasi frekuensi dan durasinya. Menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan meneruskan menyusui hingga 2 tahun akan berkontribusi memberikan makan dengan kualitas energi gizi yang baik, sehingga membantu mengurangi kelaparan dan kurang gizi. Menyusui adalah pemberian makanan pada bayi dan anak yang paling hemat, karena ASI adalah makanan berkualitas yang bisa dijangkau oleh siapapun tanpa membebani perekonomian keluarga. Nah, di sini ada penyebab kematian postneonatal di mana pada hari ke-29 sampai 11 bulan di Indonesia pada tahun 2023. Di angka kematian bayi di sini paling banyak adalah 79,9 dikarenakan ada seperti diare, penyakit infeksi usus, enteritis, dan kolitis. Kemudian ada penyakit saraf, penyakit sistem saraf pusat. Kemudian di sini ada pada gizi buruk, di sini dipengaruhi oleh ASI eksklusif karena kan kalau bayi jika kurang mendapatkan ASI eksklusif, di sini bisa berdampak pada malnutrisi atau gizi buruk sehingga bayi itu lebih rentan atau lebih cepat terkena infeksi. Pada gizi Kemudian kita lanjut di cara merawat payudara. Nah, di sini ada 6 step. Yang pertama adalah untuk payudara yang membesar karena perubahan hormon, gunakan BH yang baik, yaitu yang cukup untuk menopang payudara.
Kemudian bersihkan payudara dengan air hangat. Setelah mandi, hindari menggunakan sabun karena akan membuat kulit puting kering dan menyebabkan rasa gatal. Kemudian di step 3 ada pijat puting dan sekitarnya dengan ibu jari dan telunjuk menggunakan minyak zaitun, baby oil atau minyak kelapa untuk mengelupas kulit mati pada puting dan menjaganya tetap lembab. Di step 4 ada rendam katung teh air dingin dan tempelkan pada puting untuk memberikan rasa nyaman. Untuk di step kelima, keluarkan beberapa tetes ASI dan oleskan di sekitar puting setelah menyusui. Ini akan memiliki efek penyembuhan dan biarkan kering sebelum menutup pada payudara. Kemudian di step 6, bila puting susu lecet atau nyeri karena posisi menyusui atau cara menghisap yang salah, cobalah ganti posisi dengan menyusui dari puting yang tidak sakit dan cobalah susui bayi sebelum bayi lapar. Kemudian kita akan masuk di cara menyusui yang benar. Yang pertama, cara menyusui yang benar dengan duduk dengan posisi santai dan tegak dengan menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu tidak tergantung dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi. Kemudian sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan di puting susu dan areola sekitarnya. Ini mempunyai manfaat sebagai desinfektan untuk menjaga kelembapan susu. Gunakan bantal atau selimut untuk menopang bayi. Bayi ditidurkan di atas pangkuan ibu. Tangan kanan menyangga payudara kiri dan keempat jari dan ibu jari menekan payudara bagian atas areola. Kemudian bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut. Ya, ini adalah refleks rooting. Ya, dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi. Kemudian setelah bayi membuka mulut, masukkan areola dan puting susu ke dalam mulut bayi. Kita masuk di masalah dalam pemberian ASI. Nah, di sini ada beberapa masalah dalam pemberian ASI, yaitu kurangnya informasi, kemudian puting susu datar atau terbenam. Ini juga menjadi salah satu masalah dalam faktor keberhasilan ASI eksklusif karena puting susunya terbenam. Kemudian ada puting susu lecet, ada payudara bengkak, dan ada mastitis. Sekian materi dari Ibu ya. Terima kasih. Kita akan berjumpa dalam mata kuliah asuhan kebidanan nifas di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.